Definisi iman kata Rasulullah, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu urusan kolbu, urusan kolbu. Pembenaran oleh kolbu itu iman. Dan siapa saja yang sudah bisa membenarkan dengan kolbunya, pasti lisannya akan benar. Dan siapa saja yang lisannya sudah benar, pasti amal perbuatannya akan benar. Merembet menjadi lisan dan amal perbuatan. Kan mulainya dari mana? Dari kolbu. Kenapa di Quran selalu ada kata atiullaha wa atiur rasul. Atiullaha wa atiur rasul. Jadi takwa itu baru bisa dicapai apabila kamu taat kepada para utusan Allah. Pada Rasulnya Allah. Rumi ketika ditanya, kalau ini adalah gurumu, ini Tuhanmu, siapa yang akan kau sembah lebih dulu? Aku akan sembah guruku, baru aku sembah Tuhanku. Loh, kenapa begitu? Karena aku bisa mengenal Tuhanku lewat guruku. Itu yang disebut dengan syafaat. Itu yang disebut dengan wasilah. Pemberi syafaat itu sebetulnya ada dua. Secara hakikat sebetulnya pemberi syafaat itu Allah ada di dalam diri kita. Kalau Allah sudah hidup dalam diri kita, disadari kehadirannya, itulah penolong kita yang pertama. Dan kalau kita belum bisa menemukan Allah dalam diri kita harus bertemu dulu dengan pemberi syafaat yang kedua, yaitu tentu saja para pewaris ilmunya Nabi yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Kapan syafaat itu? Di sini, saat ini, sekarang. Apa wujudnya? Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nuri qulubana wa binuri ma'rifati wal isbatul yakin. Wa adkhilnal ma'al awliya'i was solihin wasyuhada wasyiddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Judul besar hidup itu bukan tentang menerima. Judul besar hidup itu sebetulnya tentang memberi. Jadi kalau kita ingin bahagia, berikan saja lebih banyak kebahagiaan pada orang lain. Kalau kita ingin jadi orang baik, berikan saja kebaikan lebih banyak pada orang lain. Kalau kita ingin dicintai, berikan saja lebih banyak cinta pada orang lain. Jadi hidup itu bukan take and give, tapi give and take.
Hidup itu bukan menerima kemudian memberi. Hidup itu sesungguhnya adalah memberi, dan hukum alam sudah meyakinkan kepada kita setiap pemberian itu pasti akan diiringi dengan proses menerima. Jadi aneh sekali kalau kita ingin bahagia, tapi terus menuntut agar orang lain melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia. Tapi kita tidak membuat sesuatu bagi orang lain yang membuat orang lain bahagia. Aneh. Itulah yang kebanyakan dilakukan banyak orang yang awam. Saya bicara awam berarti berbicara tentang mereka-mereka yang belum mencapai kesadaran. Oleh karena itu para sahabat, berulang kali saya menyampaikan bahwa satu-satunya harta pusaka kita yang kita miliki saat ini adalah waktu yang tersisa dalam hidup yang entah berapa jam lagi. Kenapa saya sebut harta pusaka? Karena waktu itulah peluang yang diberikan semesta buat kita mengumpulkan bekal. Karena saat kita mati kita tidak akan ditanya apa keyakinan kita. Pada saat kita mati kita pun tidak akan ditanya apa baju agama kita. Pertanyaan kematian adalah satu, berapa banyak orang yang sudah kau bahagiakan dalam hidup? Itu yang disebut dengan amal kebajikan. Karena puncaknya akhlak adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Itu sebetulnya. Itu puncaknya akhlak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengawali kajian kita dengan menyampaikan satu ayat yang membuat saya merinding kalau baca ayat ini. Dan disilahkan para sahabat untuk melihat tayangan di layar monitor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Siapa yang sedang berbicara ini kira-kira? Yang sedang bicara ini adalah orang yang belum mencapai iman. Baru akan beriman kalau mereka diberi kesempatan sekali lagi datang ke sini. Berarti orang ini sudah tidak punya harta pusaka yang bernama waktu yang saya sampaikan tadi. Sudah habis kesempatan untuk berbuat bagi dia. Maka dia merengek-rengek, maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Mungkin dia dulu hanya mengaku sebagai orang yang beriman. Dan mengaku sebagai orang yang beriman, ya namanya juga mengaku. Belum tentu diaku. Klaim bahwa dia sebagai orang yang beriman tidak akan memunculkan ciri-ciri orang beriman. Dan aneh sekali kita sering membuat ciri-ciri orang yang beriman itu terkadang dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh leluhur kita. Saya tidak menemukan satu hadis pun yang disampaikan Nabi Muhammad yang menyatakan ciri orang yang beriman itu, mohon maaf, rajin sholat misalnya, nggak ada. Ciri orang yang beriman itu rajin ke masjid, nggak ada hadisnya. Ciri orang beriman itu rajin bangun malam, nggak ada. Saya tidak menemukan.
Ciri orang beriman kata Nabi, jika dia jalan mendapati satu ranting yang membahayakan orang lain dan dia tidak singkirkan itu ranting, dia tidak orang beriman. Jadi seorang Nabi Muhammad sekelas beliau membuat ciri orang beriman itu tidak dalam ritual, tetapi sudah dampak dari ritual. Sudah jauh lebih dalam lagi. Sudah berbicara cinta, kepedulian, cinta kasih, welas asih. Itu yang diceritakan. Tidaklah disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Itu iman yang disampaikan leluhur kita. Dan kita menganggap sepele. Ada tetangga kelaparan dan ketika kita pulang dari masjid dan menganggap kita ini sudah beriman karena kita sudah menyembah Tuhan di masjid kita itu. Padahal Tuhan yang nyata tetangga kita tidak kita pedulikan. Yang goib terus kita sembah, yang nyata tidak kita pedulikan. Huwal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang dohir, dia yang batin. Dia yang maha goib sudah merefleksikan diri menjadi dia yang maha nyata. Tapi kita masih sering terjebak pada yang goib saja. Nabi Muhammad mendapati cucunya beliau ya menangis ketika sholat. Apa yang dilakukan? Tidak peduli dan membiarkan cucunya menangis? Saya tidak menemukan cerita itu. Justru Nabi Muhammad mempercepat sholatnya agar selesai lebih cepat dan segera menggendong cucunya. Ini kesadaran tingkat tinggi. Dan bagi orang-orang yang dangkal belajar agama, mungkin kalau kejadian itu kelihatan di depan kita hari ini, ada cucunya menangis, dia mempercepat sholatnya, mungkin akan disalahkan oleh orang-orang yang tolol itu. Tapi kelasnya Nabi Muhammad memberikan contoh yang luar biasa, mempercepat sholatnya supaya cepat selesai, karena beliau harus menggendong cucunya. Itu orang beriman. Dan banyak di antara kita yang tidak peduli pada tetangga, tidak peduli pada kesusahan orang lain. Dan terus tekun di tempat ibadah. Tetapi tidak ada yang berubah dari akhlaknya, tidak ada yang berubah cinta kasihnya. Apakah itu? Ada yang salah menurut saya belajar agama. Ada yang salah. Lalu kita terus saja menghayal. Dan kita akan mendapatkan kebaikan nanti. Di depan mata orang perlu kita tolong, kita tidak menolongnya. Buat apa? Hidup itu tentang hari ini, saat ini, di sini, sekarang. Bukan tentang masa depan. Makanya saya katakan di awal khutbah saya hari ini, saya mengatakan hidup itu adalah tentang memberi. Hidup itu tentang mencintai. Hidup itu tentang kepedulian kepada orang lain. Karena kita sudah terbiasa untuk menjadi pengemis. Bahkan yang kita minta juga sebetulnya seorang pengemis. Bagaimana seorang pengemis bisa memberi? Saya tidak cerita pengemis sebagai pengemis secara fisik. Saya berbicara pengemis sebagai mental. Mungkin saja dia berkelebihan uang, mungkin saja status sosialnya tinggi. Tetapi mentalitinya dia sebagai seorang pengemis. Hanya ingin diperhatikan, ingin diberi, ingin dicintai. Tetapi tidak melakukan yang sebaliknya. Bagi saya itu adalah pengemis yang sebenarnya. Pengemis urusan mental. Jadi jangan sampai kita termasuk pada kelompok ayat ini. Falau anna lana karatan fanakuna minal mu'minin. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi saja, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Kembali kemana? Saya kasih tahu, kembali ke tubuh ini. Jadi orang ini sedang berbicara di mana? Di luar tubuh ini. Dia tidak sedang berada di tubuh ini, sudah keluar dari tubuh ini, sudah terusir dari tubuh ini. Dan mungkin sedang di tubuh lain yang lebih rendah dari tubuh ini. Karena saat diberi tubuh yang sempurna ini untuk memberikan jalan,
agar dia memperjalankan sang penumpang dalam dirinya dengan tubuh kendaraan yang hebat ini, dia tidak melakukannya. Hidup hanya mengeluh, hidup hanya menceritakan kesusahan, hidup hanya menceritakan berbagai macam penyakit, hidup hanya menceritakan sesuatu yang tidak disukai. Maka lihat hidupnya seperti apa orang-orang yang semacam itu, selalu didatangi yang dia tidak suka. Dan kemudian dia menyalahkan pihak lain, seakan-akan yang tidak dia suka itu datang secara kebetulan. Tidak. Semua itu datang karena kita sendiri yang mengundangnya. Semua itu datang karena kita sendiri yang menariknya. Itulah hukum tertarik menarik dari semesta. Sederhana sekali sebetulnya. Sekarang berikan saja apa yang kita ingin. Sekali lagi, berikan saja apa yang kita ingin. Ingin bahagia? Berikan lebih banyak kebahagiaan pada orang. Ingin kaya? Berikan lebih banyak yang kita punya hari ini. Ini tantangan dari saya. Out of the box. Kita harus keluar dari pemikiran lama yang telah memenjarakan kita. Jalan-jalan lama yang sudah membuat kita terjerembab di jalan itu dan kita tidak mengalami kemajuan apapun. Tempuhlah jalan baru yang menakjubkan. Dan saya sudah memberikan di kajian yang sebelumnya, ada judul di YouTube saya berikan, jalan baru yang menakjubkan. Saya mengajarkan 7 jalan baru yang sangat menakjubkan dan saya tidak akan mengulang pada kesempatan yang penuh berkah ini. Para sahabat, itu ayat 102. Baru akan jadi orang yang beriman nanti. Kalau dikembalikan lagi ke tubuh ini. Karena memang satu-satunya jalan untuk membuat kita iman itu tubuh ini. Ini kendaraan terhebat yang disiapkan semesta buat mereka yang tahu dan sadar. Apa yang terjadi selama ini? Kendaraan ini malah dibiarkan begitu saja. Kendaraan ini hanya simpan di garasi. Dielus-elus saja kendaraan ini. Seperti punya mobil mewah tapi nggak pernah dipakai. Hanya dicuci, dihidupkan, dicuci, dihidupkan, tapi nggak pernah dipakai. Kita punya kendaraan semewah ini, hanya dimandikan, kasih makan, dielus-elus, ke salon, peot dikit takut, itu saja. Dan kita tidak pernah mempertanyakan buat apa Tuhan menciptakan tubuh yang sesempurna ini. Gak pernah mempertanyakan. Dan kenapa hari ini saya kok ditakdirkan untuk mendiami tubuh ini? Para sahabat, untuk memperoleh tubuh yang sempurna ini, kita itu sudah menabung kebaikan selama jutaan tahun. Hanya untuk memperoleh tubuh yang sempurna ini. Dan kita oleh Allah bukan sekedar diberi hadiah tubuh. Tapi kita pun sudah diberikan oleh Allah jalan untuk meniti ke dalam tubuh. Dipertemukan dengan seorang penunjuk jalan. Dibimbing bagaimana cara meniti ke dalam diri. Dibimbing bagaimana cara meningkatkan kesadaran. Dibimbing bagaimana cara memperoleh nikmat yang sesungguhnya. Apalagi. Makanya di Quran dikatakan Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aku telah menunjukkan 2 matahari kepadamu, 1 matahari yang luar, 1 matahari yang dalam di dalam dirimu. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan? Matahari yang luar semua orang diberitahu. Tapi matahari yang di dalam diri kamu hanya kamu kata Allah yang diberitahu. Kok kamu mengabaikannya?
Luar biasa. Ada yang bertanya sama saya, kenapa Nabi Ibrahim ketika sudah menyaksikan matahari, beliau mengatakan, aku sudah berlepas dari dosa syirik. Itu diabadikan di Quran surat Al-An'am. Ketika beliau menyaksikan matahari, beliau mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Aku hari ini tidak termasuk lagi orang-orang yang mempersekutukan Tuhan dengan selainnya. Dan itu diabadikan menjadi doa iftitah oleh Nabi Muhammad. Kan itu yang kita baca setiap sholat, betul? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kapan kalimat itu diungkapkan beliau? Tepat saat beliau sudah menyaksikan matahari ruhani dalam dirinya. Sayang sekali, banyak yang tidak pernah sadar dengan yang diucapkan setiap sholat. Cuman mengucapkan dan mengucapkan saja tanpa kesadaran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Itu di Quran dikatakan begitu. Matahari, bulan dan bintang-bintang. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam wal habbudul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tahu saja artinya rahasia surat Ar-Rahman. Luar biasa. Makanya Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Rasulullah, apa sih Ar-Rahman? Ar-Rahman, rahmanud dunya. Ar-Rahim, rahimud dunya wal akhirah. Rahman itu adalah walas asih manusia kepada sesama manusia. Dan sifat ulas asih manusia kepada sesama manusia hanya akan timbul kalau seseorang sudah mendapatkan Ar-Rahim, walas asihnya dia kepada Allah, walas asihnya Allah pada dia. Makanya temukan dulu Ar-Rahim, baru kita akan menjadi Ar-Rahman. Makanya dibacanya kan kebalik ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Padahal dalam perjalanan spiritualnya temukan dulu Ar-Rahim, baru akan muncul Ar-Rahman. Jadi Rahim itu sebetulnya adalah bertemunya kita dengan sumber cinta. Begitu kita bertemu dengan sumber cinta, maka kita akan menjadi cinta itu sendiri. Siapa yang sudah menjadi cinta, maka dia akan menjadi sumber cinta bagi semesta. Makanya puncaknya iman itu sebetulnya adalah kepedulian. Jadi jangan ambon sorangan, jangan bikin ukuran-ukuran yang keliru. Menyatakan iman itu dengan ukuran-ukuran yang tidak diajarkan leluhur kita. Karena ukuran iman itu adalah itu. Baik, kembali lagi pada ayat ini. Ya, falaul anna lana karotan fatakuna minal mu'minin, maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Itu ada dialog itu, luar biasa itu. Dialognya kira-kira seperti ini. Ya Allah Tuhan kami, kembalikan aku ke dunia. Niscaya aku akan menjalankan amal soleh yang Kau ridhoi. Itu ada kata-kata begitu. Jadi minta dikembalikan ke dunia, akan menjalankan amal soleh yang diridhoi. Nah dulu kalau begitu dia melakukan apa? Ya melakukan amal salah yang tidak diridhoi. Maka dia baru janji akan melakukan amal soleh yang diridhoi. Tapi jawaban Allah itu cuma dua. Satu jawabannya,
tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup bagi kamu untuk berpikir, dan kenapa kamu tidak berpikir? Satu. Jadi ketika merengek-rengek minta dikembalikan ke dunia, bahkan merengek-rengek minta dikeluarkan dari neraka, jawaban Allah itu cuma dua. Satu, jawabannya, tidakkah aku memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir, dan kenapa kamu tidak berpikir? Itu jawaban yang pertama. Dan jawaban yang kedua, tidakkah datang seseorang yang memberi peringatan kepada kamu, dan kenapa kau abaikan peringatannya? Cuma dua. Jadi ketika merengek-rengek ingin dikeluarkan dari neraka, merengek-rengek ingin dikembalikan ke dunia dalam keadaan bahagia, jawaban Allah cuma dua. Satu, kenapa kamu gak mikir? Yang kedua, tidakkah datang seseorang yang sudah ngasih peringatan kepada kamu? Baik, bisa paham ayat ini? Nah, apa kira-kira yang bisa sahabat ambil dari pesan ayat ini? Ada yang bisa diambil? Pesannya apa? Kan ini, maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Apa pesan yang bisa diambil dari ayat ini? Satu, mumpung kita sedang di sini, sedang di tubuh ini, manfaatkan keberadaan kita di tubuh ini, mumpung kita pun masih diberi harta pusaka yang bernama waktu, untuk menjadi orang yang beriman sekarang, di sini, saat ini. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, tentu saja yang namanya iman itu bukan seperti kebanyakan orang. Tanya semua orang di semesta ini, apa artinya iman? Pasti semuanya jawabannya sama, iman itu percaya. Boleh nggak kita mengartikan iman percaya? Boleh, tapi percaya itu harus berdasarkan bukti. Dan selama ini kita tuh banyak mempercayai sesuatu yang kita sendiri nggak bisa membuktikan. Itu yang aneh. Padahal definisi iman kata Rasulullah, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu urusan kolbu, urusan kolbu. Pembenaran oleh kolbu itu iman. Dan siapa saja yang sudah bisa membenarkan dengan kolbunya, pasti lisannya akan benar. Dan siapa saja yang lisannya sudah benar, pasti amal perbuatannya akan benar. Merembet menjadi lisan dan amal perbuatan. Kan mulainya dari mana? Dari kolbu. Kalau bahasa psikologi, ya, kita tidak mungkin bisa berkata dan berbuat kalau tidak ada produk dari pikiran. Tapi pikiran yang mana? Pikirannya orang beriman dong. Dan pikirannya orang beriman itu satu. Pikirannya itu sudah dikendalikan oleh kesadaran. Hati-hati ya. Apa bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman? Orang yang belum beriman, pikirannya merajai dirinya. Pikiran menjadi pengendali. Tapi orang yang sudah beriman, pikiran itu sebagai pelayan, bukan sebagai majikan. Jadi pikiran itu yang melayani. Dan majikannya dia itu adalah kesadaran. Aduh. Kalau kita ngaji beneran sebetulnya ditambah jujur sedikit, itu baru ketahuan kita itu seperti apa. Jadi kalau ngajinya terus aja, mohon maaf ya, baca lagi, yang dibaca cuma kita nggak ngerti, pesannya tidak dapat, ya sudah, ya. Jadi istilah orang Sunda mah itu namanya barho, ya bubar ya poho. Jadi tidak ada, ya, tidak ada bekas ngajinya itu nggak ada gitu, ya. Karena apalagi berbicara kesadaran itu tidak ada. Itu yang pertama. Nah, saya agak loncat dulu hari ini. Saya mau masuk dulu pada pesan yang selanjutnya. Ini mohon maaf kalau hari ini agak random saya bicara. Random dilihat dari sisi ayat.
Tetapi dari segi struktur pembelajaran sebenarnya tidak random. Saya hanya mengikuti struktur pembelajaran saja. Coba kita lihat ayat ini. Fattaqullaha wa ati'un. Nah ini sebetulnya dibacanya harusnya fattaqullaha wa ati'uni. Dibacanya harusnya begitu. Fattaqullaha wa ati'uni. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Siapaku di situ? Siapaku di situ? Ya tentu saja, ku di situ di zamannya Nabi Muhammad masih hidup, ya Nabi Muhammad dong. Kan ayat ini pertama jatuh kepada Nabi Muhammad. Sepeninggalnya Nabi Muhammad, kita harus taat pada siapa? Ya tentu saja taat kepada Nabi Muhammad lewat orang-orang yang meneruskan tugas-tugas kenabiannya beliau. Hati-hati. Gelar kerasulan titik sampai Nabi Muhammad. Tetapi fungsi dan tugas kerasulan gak mungkin selesai sampai Nabi Muhammad. Sepanjang dunia masih berputar, tugas kerasulan akan ada. Akan ada para pewaris ilmu ini. Jadi tugasnya di sini ada dua. Yang pertama takwalah kepada Allah. Yang kedua taatlah kepadaku. Jadi taatlah kepada para rasulnya Allah. Para utusan Allah. Paham? Paham? Ada yang culas. Saya takwa pada Allah aja. Malam bangun, pagi bangun, sore terus saja. Menjalani apa yang diperintahkan. Tapi tidak pernah mendengar apa yang dinasihatkan oleh para utusan Allah. Itulah yang saya lihat, ilmunya itu enggak berkah. Ya. Jadi kalau belajar spiritual sudah culas, pinter kodek namanya itu, culas. Udah aja, yang penting saya udah dapat ilmunya saya amalkan. Kita melupakan orang yang menjadi marga lantaran kita dapat ilmu. Dalam hadis dikatakan malam yahmadinas lam yahmadillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Makanya kenapa di Quran selalu ada kata atiullaha wa atiur rasul. Atiullaha wa atiur rasul. Jadi takwa itu baru bisa dicapai apabila kamu taat kepada para utusan Allah, pada rasulnya Allah. Ini harus dipahamkan, ini. Belajar itu. Ya. Saya bukan siapa-siapa, Saya cuma meneruskan saja ayat ini supaya dipahami. Dan orang-orang yang sudah berkesadaran tinggi juga tidak butuh, ya. Tidak butuh disanjung, enggak butuh. Dan kalau kita memperlakukan mereka dengan penuh kehormatan dan rasa hormat, itu akan kembali pada kita sendiri. Ilmu yang kita dapat sekecil apapun itu yang akan membawa berkah. Berubah kita. Maaf ya. Banyak contohnya. Udah belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu. Bahkan sering menyakiti perasaan seorang guru. Enggak berkah. Emangnya seorang guru masih bisa disakiti perasaannya? Tidak. Udah enggak butuh yang semacam itu. Tetapi ketika kita kehilangan hikmat kepada seseorang yang telah menjadi marga lantaran kita sampai kepada Allah, kita kehilangan berkah dari ilmu yang kita peroleh. Makanya Rumi ketika ditanya, kalau ini adalah gurumu, ini Tuhanmu, siapa yang akan kau sembah lebih dulu? Aku akan sembah guruku, baru aku sembah Tuhanku. Loh, kenapa begitu? Karena aku bisa mengenal Tuhanku lewat guruku. Itu yang disebut dengan syafaat, itu yang disebut dengan wasilah. Kita akan bicara itu hari ini.
Karena biasanya kalau kita bicara syafaat kan langsung ya, oh nanti katanya. Nanti ketika dunia ini dihancurkan, dibangkitkan, kemudian nanti dibariskan, kan gitu. Betul nggak? Gitu. Ya. Dan kita berpikir, mana tuh penitia maulud tanggal sekian, gitu kan begitu ya, langsung dapat syafaat, gitu kan? Syafaat tuh langsung dicabut, masuk surga, gitu? Sebentar, tidak ada di Quran redaksi yang semacam itu. Nah, syafaat itu artinya pertolongan. Wujud pertolongan Allah adalah ilmu yang didapat oleh kita dari orang-orang yang mengantarkan kita kepada Allah di sini, saat ini, sekarang. Jadi syafaat itu wujudnya adalah ilmu. Dari siapa ilmu itu? Tentu saja ilmu tentang Allah. Dari siapa? Dari orang-orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Dihadirkan orang-orang yang bisa membimbing kita kepada Allah, itu namanya syafaat. Kapan syafaat itu? Di sini, hari ini, sekarang. Makanya syafaat itu diberikan pada hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan? Hari kebangkitan itu setelah hari kiamat. Kapan hari kiamat? Hari bangkitnya kesadaran kita. Hari bangkitnya jiwa kita. Begitu kita bangkit dari ketidaksadaran, kita bangkit. Itu yang disebut dengan hari kebangkitan. Di hari kebangkitan itulah kita akan dapatkan syafaat. Wujudnya apa? Wujudnya adalah ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Jadi yang ngasih syafaat yang sebenarnya cuma satu, yaitu Allah. Maka di Quran dikatakan, kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya syafaat itu semuanya punyaku. Jadi nggak ada sebetulnya manusia yang diberi wewenang untuk memberikan syafaat, karena Allah sendiri mengatakan di Quran, kullillahi syafa'atu jami'a. Jadi syafaat itu hakikatnya adalah milik Allah jami'a, kabehanana, keseluruhannya, totalitas. Jadi kalau ada orang-orang yang mengajarkan kepada kita, baca ini supaya dapat syafaat, baca itu supaya dapat syafaat, itu jangan diikuti begitu. Pahami dulu, ya. Oke. Oleh karena itu, banyak-banyak baca sholawat. Untuk apa baca sholawat? Baca sholawat itu supaya kita bertemu dengan orang-orang yang bisa memperjumpakan kita dengan Tuhan. Jadi kita itu minta dihubungkan dengan Allah lewat orang-orang yang sudah beserta Allah. Jadi ketika kita mau berhubung dengan Allah, pasti kita butuh orang-orang yang sudah terhubung dengan Allah. Nah, orang yang sudah terhubung dengan Allah itu yang disebut pemberi syafaat syariatnya. Hakikatnya dari Allah. Paham? Paham? Jadi syafaat itu kapan? Nanti apa sekarang? Sekarang. Nah, kita akan bahas ya. Baik. Diulang lagi ayat ini di ayat yang ke-110. Perhatikan lagi. Fattaqullaha wa atiuni. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Diulang 2 kali ya. Oke. Tahu cara bertakwa pada Allah? Sudah saya jelaskan berulang kali ya. Mungkin sampai bosen ya. Jadi takwa itu mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya, ingat yang ditunjukkan Allah kepada kamu, la'allakum tattaqun, maka kamu akan jadi orang yang bertakwa. Makanya cara untuk takwa itu harus ditempuh dengan saum. Apa? Saya tidak cerita puasa ya. Kalau ingin jadi orang yang bertakwa harus ditempuh dengan saum. Siapa yang bisa saum? Siapa yang bisa saum? Yang beriman saja. Kan ayatnya juga jelas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam.
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk saum. Jadi yang bisa saum siapa? Hanya orang yang beriman. Yang bisa menahan lapar siapa? Semuanya bisa. Mau iman, mau tidak iman, ngaku iman, mau siapapun nahan lapar. Bisa kan tiap hari juga lapar. Tapi yang bisa saum hanya orang yang beriman. Makanya Allah itu kata-katanya itu sangat efektif. Gak mungkin kan Allah nyuruh sesuatu pada yang bukan ahlinya. Paham? Allah itu kalau mau nyuruh sesuatu ya sama yang bisa. Yang gak bisa ya gak usah disuruh. Di luar orang yang beriman gak bisa saum. Puasa bisa semuanya. Anak kecil juga bisa kalau puasa. Saya gak cerita puasa kok, cerita saum. Emangnya saum dengan puasa bedanya apa? Kalau saum itu ada definisinya. Kata Nabi, liso imi farhatani farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Puasa saum itu kata Nabi apa? Satu terbuka, satu berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Catat itu hadis qudsi itu. Apa saum? Satu berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Itu saum. Itu hadis qudsi loh. Lisoimi farhatani farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Berbuka yang dimaksud oleh Rasulullah tentu saja bukan makan candil, makan kolak, bukan. Berbuka yang menyebabkan jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa kira-kira? Beda? Maaf beda dikit ya. Kalian kalau udah nahan lapar pindahin makan udah merasa paling soleh aja. Langsung bikin spanduk, hormati yang sedang berpuasa. Memang yang sedang berpuasa mah harus dihormati. Yang saum gak perlu dihormati. Yang saum gak kelihatan. Betul gak? Iya. Saum kalau ditunjuk-tunjuk ke orang kan jadi aurat saumnya. Makanya yang saum nggak pernah kelihatan. Kelihatan akhlaknya aja berubah. Kelihatan ulas asihnya luar biasa. Saumnya sih nggak kelihatan. Yang kelihatan itu adalah Idul Fitrinya saja. Kembali dia menjadi jati diri yang sesungguhnya. Gitu. Jadi selama hidup ini kalian saum apa puasa? Sombongnya udah kayak apa? One day one juz. Tambah lagi. Kalau sudah tamat baca Quran 10 hari pertama langsung pengumuman di WA. Ketika ditanya ayat mana yang kamu mengerti, gak ada satu ayat pun yang ngerti. Yang penting tamat. Makanya begitu selesai saum, lalu merayakan Idul Fitri. Sudah tahu cara merayakan Idul Fitri? Harus pakai Quran dong. Di Quran dikatakan, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah Tuhanku, turunkanlah hidangan dari langit rohanimu. Yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Gitu. Jadi hari raya itu dirayakan dengan turunnya hidangan dari langit. Kalian kalau hari raya
hidangannya dari mana? Dari Pasar Baru, Tanah Abang, Ciroyom, betul? Sambal goreng kentang, ati, opor ayam. Karena nggak pernah baca ayatnya. Padahal di Quran dikatakan hari raya itu saat dimana kamu ketiban hidangan dari langit. Semua hidangannya adalah dari bumi. Hari raya macam apa? Itu Quran loh, bukan kata saya. Yang orang pertama kali yang memohon kepada Allah untuk bisa merayakan hari raya itu adalah Isa ibnu Maryam. Maka di Quran dikatakan Isa ibnu Maryam berkata, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takun lana idi. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu. Yang turunnya hidangan itu merupakan sebuah hari raya bagiku. Itulah hari raya yang sebenarnya saat turunnya hidangan dari langit. Nunggu kapan? Setahun sekali? Bisa nggak kita rayakan hari raya itu setiap saat? Bisa. Bagi yang tahu ilmunya, yang tahu caranya, dia bisa berhari raya. Kapan saja dia mau. Keren nggak? Sudah punya nggak ilmunya kalian? Udah dikasih sama saya. Tadi pagi hari raya nggak? Ya, alhamdulillah. Jadi hari raya itu setiap saat. Hidangannya pun bukan hidangan yang biasa. Hidangan istimewa dari langit yang sudah terbelah. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata orang-orang sebelum kamu juga sama. Untuk mencapai takwa itu dianjurkan untuk melaksanakan saum. Sama? Sama. Ya. Tahu saum sekarang? Itu. Pusing apa pusing? Gak apa-apa. Pusing itu tanda-tanda mau ngerti. Jadi kenapa di Quran ada perintah fattakullaha wa atiuni. Takwalah kamu kepada Allah, tapi satu, ikuti aku. Makanya kenapa Nabi Musa gagal belajar sama Nabi Khidir? Tahu? Karena Nabi Musa itu banyak menentang. Ketika Nabi Khidir begini, tentang. Nabi Khidir begitu, ditentang. Makanya kalau belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, jangan pernah menentang apa kata guru. Kunci belajarnya cuma satu, sami'na wa ta'na. Ketika kita sering membahas apa yang disampaikan seorang guru, maka ilmu kita jadi tidak berkah. Kalau dikasih doa, jalanin aja. Disuruh olah napas, jalanin aja. Gak usah banyak nanya. Ini buat apa, gak usah. Nanti kalau saya ajarkan buat ini, buat itu, sempit lagi. Kita kembali lagi kan kepada yang dulu. Kan udah bosan dari dulu begitu. Betul gak? Gak bosan gitu, banyak sekali belajar doa. Doa ini ada, doa itu ada, doa ini ada. Betul gak? Sampai pusing. Betul gak? Iya. Baik. Ini bisa dimengerti gak sampai sini? Nah kalau gitu saya mau turun dulu ke bawah. Saya mau turun ke ayat 82, ada yang kelewat waktu itu. Nah, ini penting nih harus dibicarakan. Coba lihat ayat ini. Wallazi
atma'u ayaghfirali khati'ati yaumiddin. Dan yang amat kuinginkan, aku akan diampuni segala kesalahanku pada hari kiamat. Ngasal aja kalian itu. Walladzi atma'u ayaghfirali khati'ati. Khati'ati itu kesalahan. Makanya kan ada doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah kesalahanku seperti Engkau menjauhkan timur dan barat. Timur dan barat ada batasnya enggak? Yang bilang ini timur itu barat kan kamu sendiri. Betul enggak? Disuruh juga arah mata angin. Ya, kan enggak kelihatan angin itu. Jadi timur dan barat itu enggak kelihatan. Jadi kalau bisa jauhkan diriku dari segala kesalahanku seperti Kau menjauhkan timur dan barat. Artinya jauhnya itu tak terhingga karena timur dan barat itu enggak ada. Itu buatan orang astronomi aja. Mana timur? Emang ada titiknya di timur? Enggak ada. Mana barat? Ada titiknya di barat? Enggak ada. Timur dan barat itu adalah perasaan kita aja. Betul enggak? Iya, rarasaan. Ari panon poe eta terbit di mana? Ti palih wetan dari timur. Kebenaran itu rarasaan. Kebenaran atau rarasaan? Rasa atau perarasaan? Kalau kebenaran itu rasa. Matahari terbit dari timur, kata matahari emang gue pikirin. Kan yang muter bumi. Dunia orang nu muter teh lain panon poe datang. Rarasaan orang panon poe datang ti belah wetan. Rarasaan padahal dunia orang anu muter. Makanya rarasaan jeung rasa teh beda. Kebenaran dengan pembenaran tuh beda. Nah kita itu sering mengatakan kebenaran padahal itu sebetulnya pembenaran. Sering menyebut rasa padahal itu mah rarasaan. Oke, rarasaan teh tadi asa geus mere, rarasaan. Acan can mere kakara rarasaan. Hati-hati ya, jangan percaya rarasaan, harus percaya rasa. Lihat saya semuanya. Walladzi atma'u ayaghfirali khati'ati. Dan yang amat aku inginkan adalah aku dibebaskan dari segala kesalahanku yaumiddin pada hari yaumiddin hari apa? Hari akhir. Pinter ya kalian tuh. Dari mana itu yaumiddin hari akhir? Yaumiddin ya hari adin. Yaum itu hari, din itu ya din. Yaumiddin ya hari din. Din itu dari kata dain. Dain itu artinya utang. Pusing kan? Pusing kan? Jadi yaumiddin itu hari bayar utang. Hari akhir. Ngarang aja. Kapan hari akhir? Tahu nggak hari akhir? Kapan terjadinya? Lah kalau hari akhir itu nggak tahu terjadinya kapan, kamu mau bayar utangnya kapan? Bayar utang tuh harus pasti waktunya. Coba jengkel nggak kalau orang bilang utang kamu kapan dibayar? Entar kalau saya ingat. Jengkel nggak kalau orang bilang begitu? Semua utang itu ada perjanjiannya, harus dibayar tepat waktu. Paling juga ada restrukturisasi utang. Itu juga tetap harus ada waktunya. Ini perhatikan saya bicara, supaya ngerti semua, pinter dikit. Jadi, ya Allah, yang amat aku inginkan adalah aku bisa diampuni dari segala kesalahanku pada hari bayar utang. Itu terjemahannya. Walladzi atma'u ayaghfirali khati'ati yaumiddin.
Sekarang saya mau nanya, mau bayar utangnya kapan? Mau bayarnya utangnya kapan? Semasa hidup nggak jelas. Utang itu harus jelas, isuk, pageto. Jika perlu pakai jamnya, jam berapa? Gitu. Jadi siapa yang harus bayar utang itu? Yang berutang. Apa utang kamu kepada Allah? Kan Allah udah bilang, segala dosa sudah aku ampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni apapun selain itu. Jadi dosa jelema aya saberiji? Hiji, apa namanya? Syirik. Syirik itu artinya apa? Menduakan Allah. Gara-gara apa? Gara-gara gak tahu Allah. Gitu ngaji itu jangan berbelit-belit. Ulangi, syirik itu menduakan Allah. Kenapa menduakan Allah? Gara-gara tidak tahu Allah. Kalau tidak tahu Allah, cara bayarnya gimana? Tahu Allah. Ulangi, tidak tahu itu bayarnya gimana? Menjadi tahu. Asalnya tidak tahu Allah, menjadi tahu Allah. Rek iraha bayarna. Tentukan sendiri. Udah ditentukan. Mau sekarang? Nanti sore? Besok? Atau tahun depan? Sekarang. Pastikan saya akan bayar ketidaktahuan saya sekarang. Asalnya saya tidak tahu, saya menjadi tahu. Lunas itu hutang. Kan di ayatnya jelas. Yang amat aku inginkan adalah aku diampuni dari kesalahanku. Kesalahan apa? Kesalahan yang mana? Kesalahan kita itu cuma satu, gak tahu Allah. Gimana cara bayarnya? Tahu Allah. Makanya di Quran dikatakan siapa yang tahu Allah hari ini dibebaskan dari dosanya yang lalu dan yang akan datang. Nyambung? Wah, ngaos teh tara nyambung wae nya. Sok ayeuna disambung-sambung ku pribadosnya. Jadi kok nyambung ayatnya kan gitu. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya hari ini aku memberikan keterbukaan kepadamu, keterbukaan yang nyata. Dan siapa yang mengalami keterbukaan yang nyata hari ini, aku bebaskan dosamu yang lalu, bahkan dosa yang akan datang. Hoyong dibebaskan. Dosa yang mana? Tuh. Jadi dosa dengan hiji, cuman satu, yaitu tidak tahu Allah. Hutang bukan itu? Utang. Kalau terbawa mati maka kita mati dalam keadaan punya utang. Makanya bayarna iraha ayeuna. Gitu. Jadi pemberani bayar hutang teh tong ditunda-tunda. Ayeuna bayar. Bisa mengerti? Ulangi lagi. Dan yang amat ku inginkan akan diampuni segala kesalahanku pada hari bayar utang. Gitu. Makanya harus ngerti sedikit bahasa Arab. Jangan ngikuti terjemahan terus. Kalau menurut terjemahan bayar utangnya iraha. Hari kiamatnya iraha. Jaga. Tepuguh atuh bayar utang teh kitu mah. Tepuguh waktuna. Cing Bapak Ibu. Bade yang namut artos kabang itaros kubang teh sabaraha periogina 400 juta cekap kanggo naon mayar mobil mangga orang etang sorbang bade sabaraha tahun nyicil sok ditaros gitu ditaros
Gimana jawaban Bapak Ibu? Pokoknya suka-suka saya aja. Kalau saya punya uang nanti saya bayar, kalau nggak punya maaf ya. Kira-kira bakal dapat kredit nggak dari bank manusia model kayak gini? Ya enggak. Pastikan dulu berapa tahun. Saur bank teh 4 tahun, bunganya setahun sakieu flat. Etang ku bank teh, tah sabulanna maneh teh kudu mayar sakieu. Sanggup? Tanda tangan di notaris, tanda tangan. Kudu puguh, eta hutang ka bank wae kudu puguh, ieu mah hutang ka Allah. Teterang Allah, cok atuh bayar teh ayeuna. Kitu wungkul. Udah bayar utang? Ya, bayar ya. Ini ngerti nggak yang saya omongkan? Nah, nanti kita simpulkan satu. Jadi nanti yang terpisah-pisah selama ini tuh ya jadi satukan, menjadi satu kesatuan. Baik, ya. Saya akan yang ini kan udah kita bahas minggu yang lalu, ya toh? Itu. Nah, sekarang saya akan naik lagi ke ayat yang 100 berapa tadi? 102 ya, 102. Oke, baik. Nah, untuk menuju 102 itu saya akan mulai dari sini. Baik? Silakan lihat sini semuanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Turun dulu ke situ. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Udah kan? Udah kan? Akan ada suatu saat di mana harta dan anak laki-lakimu tidak berguna lagi. Ini sudah dibahas kemarin kan? Ya? Ya enggak? Ya. Gaduh murang kali awewe perempuan? Di sini enggak diceritakan. Yang diceritakan di ayat ini adalah ada satu saat di mana harta dan anak laki-lakimu tidak berguna lagi. Gimana Pak anak perempuan? Pasti gitu ya. Kalau nggak belajar ilmu hakikat, laki-laki itu selalu lambang dari ruhani. Jadi harta dan anak laki-lakimu itu jasmani ruhani kita itu udah nggak berguna lagi. Udah dibahas minggu yang lalu ya, jadi saya tidak akan bahas itu. Tetapi yang paling penting ini sambungannya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan kolbu yang damai. Lihat saya semuanya. Jadi orang yang setiap hari menghadap Allah dengan kolbunya yang damai. Menghadap Allah perlu kolbu enggak? Perlu kan? Kan itu memang alatnya. Nah orang yang kayak gini nih harta dan anak laki-lakinya selalu berguna. Ulangi ya. Orang-orang yang kayak gini nih yang punya kolbu dan setiap saat kolbunya digunakan untuk menghadap Allah dengan damai. Harta dan anak laki-lakinya selalu berguna. Benar gak omongan saya? Harta dan anak laki-lakinya selalu berguna. Luar biasa. Oke, baik, kita lanjutkan ya supaya kajiannya lebih menarik lagi. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan pada saat itu surga akan menjadi dekat bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat saya semuanya, harta dan anak laki-lakinya bagi orang yang tidak tahu cara menggunakannya, eueuh gunana layan fau. Illa man atallahu biqalbin salim, kecuali bagi orang yang suka menggunakan kolbunya untuk menemui Allah dengan damai, maka bagi dia harta dan anak laki-lakinya itu selalu bermanfaat setiap ruang dan waktu. Oke?
Makanya saat kita menggunakan harta kita ini harta kita ini. Ini harta luar biasa ya. Awas, harta itu bukan yang di luar. Harta yang sebenarnya ini. Bis 100. Tanah ratusan hektar. Sawah punya, ladang punya, kebun punya, pabrik punya. Kapan itu berguna? Kapan berguna? Kalau masih ada napas. Begitu napasnya berhenti, ada gunanya? Ada gunanya? Nah, orang yang tidak bisa menggunakan kolbunya, lagi bernapas saja sudah nggak ada gunanya hidup. Apalagi sudah tidak bernapas lagi. Saya mau nanya Bapak Ibu, kalau gitu harta yang paling besar itu yang saya sebut tadi, sawah, kebun, mobil, itu bukan? Atau napas? Cing, bari naros. Ari aya negara do napas? Beunghar atuh. Tuh. Beunghar teh di dieu tah, di dieu inu napas. Berarti Bapak Ibu orang kaya? Yes. Bisa lihat saya nggak sekarang? Bisa. Enak gak bisa melihat? Pernah lihat lukisan yang mahal? Itu lukisan yang mahal berguna bagi siapa? Bagi siapa? Bagi yang bisa melihat. Itu lukisan yang mahal, mahalnya tuh di mana? Di dieu tah mahal teh. Kalau tidak bisa melihat mah gak ada harganya tuh lukisan. Ada gak orang buta beli lukisan mahal? Nu meuli lukisan mahal mah nu boga duit jeung bisa neule. Betul gak? Jadi mahal tuh di lukisan atau di sini? Lihat saya gak sekarang? Kaya gak kalian? Jadi beunghar teh di dieu hiji, di dieu hiji, di dieu hiji, di dieu hiji, tah eta beunghar teh. Makanya kalau ingin kolbunya damai, belajar nikah. Nikah berapa menurut Quran? 1, 2, 3, 4. Wah, itu kamarana wae. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Nikahlah oleh kamu an-nisa. Berapa? Masna. 2 heula, jug-jugan 4. Wah, ngaji teh. Pasal ieu wae ngaji teh. Kamarana wae itu ya teh. Ieu tah loba teuing maca tapi teu ngarti teh. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Nikahilah oleh kamu perhiasan. Yang harus dinikah itu bukan perempuan. An-nisa itu perhiasan. Perhiasan ada berapa? Ada 4. 1 penglihatan, 2 pendengaran, 3 pernapasan, 4 pembicaraan. Taeta perhiasan. Ibu meser gelang. Dia mau di mana? Gelang di mana dipakai? Di pandangan. Sae gelang teh. Cek saha? Cek panon. Mahal tuh eta perhiasan. Cek saha? Cek panon. Meuli teh gelang gak boga panon. Betul enggak? Teu boga panon mah teu hayang teuing meuli gelang. Katingali gen teu. Betul? Tuh. Nikahi oleh kamu an-nisa perhiasan, masna 2. Kalau bisa nikah 2 keren. Syukur-syukur kalau bisa
wassulasa 3. Syukur-syukur kalau bisa 4-4-nya. Waruba'a. Fa in khiftum alla ta'dilu fawaidah. Mun teu bisa 2 tilu 4 hiji. Tah eta. Liur-liur sekalian ngaji. Ya? Itu yang disebut oleh Nabi antal maut qoblal maut, belajar mati selagi hidup. Karena orang mati tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Betul nggak? Matikan semuanya. Tuh. Gitu. Damai nggak kalbunya? Damai. Bagi orang yang sudah damai kalbunya, maka harta dan anak laki-laki menjadi ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Bisa mengantarkan dia kepada Allah. Eta manfaatnya. Oke? Baik, kita lihat. Wa uzlifatil jannatul lil muttaqin, ya, dan didekatkanlah surga jannah kepada orang yang bertakwa. Betul enggak? Betul enggak? Seneng enggak kalau kita meniti ke dalam diri? Nangis kadang-kadang. Betul? Iya, surga. Terus ayat selanjutnya, wa burrijatil jahimi lil gawin, dan diperlihatkanlah dengan jelas jahim kepada orang-orang yang gawin. Gawin itu orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak tahu. Coba Bapak Ibu dulu sebelum tahu takwa yang sebenarnya, setiap hari yang dilihat apa? Jahim. Sunu ngegolak. Betul? Neraka. Jadi neraka itu kelihatan? Kelihatan kan neraka? Kan tos ninggal neraka. Moal poe nyieunna neraka piraku teu ningali. Ya. Belum pernah lihat neraka, ya lihat aja orang marah. Kebakar enggak? Kebakar apa? Kebakar api amarah. Pernah lihat orang marah? Pokoknya kalau mau lihat orang paling jelek di dunia, orang sedang marah. Taeta neraka teh, kadeuleu katingali tayeuna. Kalau orang sedang marah, coba lihat, wajahnya serem enggak? Mulutnya monyong enggak? Matanya bolotot teu? Nah itu. Sarieun teu batur? Taeta neraka teh katingali. Ieu mun neraka segitu jelas katingali, masih bingung keneh. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun, dan dikatakanlah kepada mereka, mana berhala-berhala yang dulu kamu sembah itu mana? Nah, jadi dengarkan dulu sebelum masuk kajian sini, dengarkan dulu kajian saya tentang berhala. Sudah di-upload ya di YouTube. Dengarkan dulu nanti supaya berurutan. Masuk ke sini jadi ngerti, ya. Bisa menolong enggak berhala-berhala itu? Gak bisa. Ya, gak bisa. Baik. Nah, maka mereka dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Lalu wa junudu iblisa ajmaun, juga dengan semua iblis-iblisnya. Jadi iblis teh di mana? Di mana iblis teh? Tah seuri geuning iblis. Ya mau diajar iblis teh hayo we di luar. Iblis itu sudah saya jelaskan kan, yang melihat sesuatu hanya sebagai sesuatu. Dia tidak bisa melihat sesuatu dan tidak melihat di belakangnya adalah Allah. Iblis. Jadi Bapak Ibu kalau lihat orang marah, lihat siapa? Lihat orangnya saja marah. Dilawan? Tuh, iblis pada lawanan. Kalau ada orang marah,
Dia marah. Berarti yang dia lihat itu apa? Dia sedang melihat orang sedang marah. Sampai di situ saja. Tapi orang yang sudah tembus pandang, dia tidak melihat itu. Dia melihat di belakangnya ada sang semesta yang sedang menghadirkan orang marah untuk meningkatkan kesabarannya dia. Dia tidak ikut marah. Paham ya? Paham? Sering jantan iblis? Tak iblis teh. Jadi masuk akal kalau iblis itu masuk neraka. Masuk akal kan? Jadi ketika ada orang yang sedang marah, itu tuh neraka tuh. Ayah iblis tadi dinya. Ada. Marah itu kan akibatnya dua. Satu, karena kita sedang dijaga oleh malaikat atid. Yang kedua, sedang dijaga malaikat malik. Makanya perjalanan spiritual cukup 8 malaikat saja. Ya, siapa saja? Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, sama Rokib. 2 malaikat jangan diikut sertakan. Atid yang suka mencatat amal buruk. Suka mencatat amal buruk. Maunya teu rumasa, so itu ngomongkeun batur wae pegawaian. Ya udah diajal malaikat teh puguh, ya. Jadi malaikat atid itu yang suka mencatat amal buruk. Eta kagorengan batur, mana inget. Tahun sakieu si anu ngalakukeun anu, jamna ge sampai kapal in batur mah. Tah eta atid teh. Aya teh malaikat atid di dia. Balolotot kieu nya malaikat. Malaikat Malik penjaga neraka. Tadi neraka sudah. Kun sia ku aing. Tagoan sia. Neraka tuh saha nu jagana? Malik, milik, ego. Karena kita sedang dijaga oleh Malik, milik. Nyata? Wa junudu iblis ajmaun, dan bala tentara iblis semuanya masuk ke dalam neraka? Iya. Kapan? Sekarang di sini. Oke, baik. Masa udah dijelaskan kayak gini oleh saya belum ngerti juga, wah ya, keterlaluan lah ya mah. Untuk ngerti itu. Qalu wa hum fiha yahtashimun, dan mereka itu pasti di neraka teh. Pernah merasakan? Sok sekarang ini. Ketika kita sedang dibakar oleh amarah, berkecamuk gak di dalam? Berkecamuk gak di dalam? Berkecamuk tuh. Tah berkecamuk teh pasea. Antara diri orang anu palsu jeung iblis nu aya di jero urang. Campur tah digoda ku malaikat atid, malaikat malik. Pabaliut tuh. Ngagolak. Silih salahkeun. Gitu. Orang malama maneh teu mimitian mah. Tuh, pasea kan. Da maneh tadi nu mimitian oge. Gitu. Gitu. Cok, lihat kalau orang sedang berantem, membela diri, asa pang benerna, cok, suami istri kerpasea, sanu salah, ya dua-dua nana, dalamun teu dua-dua awal mungkin pasea, da pasea mah kudu aya lawan, manya pasea sorangan. Pasea mah 2 minimal. Da sorangan mah moal bisa. Makanya saya sering ngasih tahu kalau mau cekcok boleh, asal jangan berjamaah. Sok, kalau ada orang cok, antep we. Antep. Da meuli lagi capek. Pasti heureun teh si eta teh.
Nah bisa hurung teh si iblis teh tadi ya. Ya, malaikat maliknya, malaikat atid itu bisa ngagolak itu. Kenapa? Karena kita ngasih api tambahan. Jadi sebetulnya ketika kita berantem dan orang itu semakin marah itu karena kita sumbang energi. Supply api baru. Itu. Makanya kalau berantem, batasi masalahnya pada yang sedang dibicarakan. Tong sok kemana-mana, iya moder mamawa kolot. Ya. Iya, suami istri keur pasea. Eta padahal masalahna teh saeutik, duit teh cukup. Iya moder. Da aing teh dikawinkeun teh ku kolot maneh tuh, mawa kolot. Gara-gara kolot sia tuh. Nah itu teh api itu teh. Ya can pernah ningali api neraka. Tah eta api neraka teh terus we nyeuneuan. Betul? Ngagebur atuh. Paham? Jadi berantem itu pasti lebih dari satu. Sanu salah, dua nana. Dalamun hiji anu ngobrol mah, nu hijina cicing, mal hurung. Wah. Nih saya kasih tahu kalian, dibolehkan oleh saya kalian cekcok, tapi sorangan-sorangan. Dibolehkan oleh saya, tapi sorangan we, tong berjamaah, cukup berjamaah mah, sholat. Cekcok mau ulah, sorangan we, keun we sorangan, sok sorangan mah da moal bisa. Paham ya? Nah ilmu yang gitu aja kita itu belum timu sampai sekarang itu. Masih aja karena berbicara sesuatu itu ilusif. Terus aja ke masa depan. Bicara neraka teh terus aja masa depan. Padahal geus caricing aya teh di dinya. Oke, lanjut dulu. Demi Allah, tallahi inni kunna lafi dolalim mubin, sungguh dahulu kita ini berada dalam kesesatan yang nyata. Para sahabat beruntung, para sahabat yang hari ini sudah bisa memilah-milah jadi orang bijaksana, ya. Berarti sudah keluar dari kesesatan. Itu luar biasa. Ya, apa sih kesesatannya? Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Ya, wa ma adallana illal mujrimun, dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Siapa orang yang berdosa itu? Lihat ayat selanjutnya, ya. Fama lana min syafi'in, ya. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Lihat sekarang. Jadi sesuai dengan judul tadi, hari ini kita akan bicara tentang pemberi syafaat. Jadi siapa sesungguhnya pemberi syafaat itu? Pemberi syafaat itu sebetulnya ada dua. Secara hakikat sebetulnya pemberi syafaat itu Allah, ada di dalam diri kita. Kalau Allah sudah hidup dalam diri kita, disadari kehadirannya, itulah penolong kita yang pertama. Dan kalau kita belum bisa menemukan Allah dalam diri kita, kita harus bertemu dulu dengan pemberi syafaat yang kedua, yaitu tentu saja para pewaris ilmunya Nabi yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Kapan syafaat itu? Di sini, saat ini, sekarang. Apa wujudnya? Ilmu. So, saya kasih tahu nih para sahabat, yang setiap Rabu ngaji di sini udah dapat ilmunya. Terasa nggak beda menghadapi kehidupan? Terasa kan? Syafaat bukan itu? Syafaat. Betul nggak syafaatnya ada dua? Satu, syafaat yang langsung dari Allah yang ada dalam diri kita yang sudah disadari kehadirannya. Syafaat yang kedua adalah hadirnya orang-orang yang bisa mengantarkan kita untuk mengenali Allah yang ada dalam diri kita. Itulah wujudnya syafaat. Jadi syafaat teh bukan nanti, syafaat teh kedah ayeuna.
Buat apa pertolongan itu datang kalau nanti datangnya? Betul nggak? Iya, pertolongan itu harus datang sekarang. Masuk akal? Masuk akal. Nah, inilah buah sering membaca sholawat. Jadi sholawat itu sebetulnya kita minta dihubungkan kepada Allah lewat orang-orang yang sudah terhubung dengan Allah. Tuh buah sholawat. Ya, makanya sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Jadi sholawat kita itu dua, satu Toha, dua Yasin. Toha itu panggilan sayangnya Allah pada Nabi Muhammad. Yasin itu adalah panggilan sayangnya Allah pada Nabi Muhammad. Makanya Yasin itu Habibillah. Toha itu Rasulullah. Toha Rasulillah. Yasin Habibillah. Jadi Toha dan Yasin itu ya itulah syafaat kita. Makanya harus bertemu dalam hidup itu dengan dua. Satu Toha, yang kedua Yasin. Kalau bertemu dengan mereka jadi ngerti. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ngerti. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya kalau sudah sampai kepada diri sejati kita, ya kita mengerti kun fayakunnya Allah. Kun fayakunnya Allah itu adalah evolusi. Semua hidup itu adalah evolusi. Semua berproses, tidak ada benar salah. Semua yang terjadi, terjadilah. Makanya ketika sholat kita sudah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Gitu. Ngartos ente? Teuing lah. Nu penting mah asal maca we. Tah kitu mah ujang pangtarikna ari maca teh. Sipikeran mah ujang. Ditanya teu ngarti. Kalau kita sudah ketemu dengan yang Maha Damai, siapa? Sang sumber kedamaian, Allahumma antas salam dan seterusnya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'udal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, jika engkau mau sungguh aku tidak akan bisa menghalangi kehendakmu. Dan jika engkau tidak mau aku pun tidak bisa memaksa supaya itu terjadi. Apa yang terjadi terjadilah. Itulah orang damai. Orang damai itu tidak terjebak benar salah. Apa yang terjadi terjadilah. Diterima semua. Karena dia sudah melihat di belakangnya adalah Allah sang kehadiran. Gitu. Sudah gak ada lagi benar salah. Tidak ada lagi baik buruk. Semua adalah evolusi. Semua evolusi kesadaran. Indah kalau kayak gitu. Indah gak kalau kayak gitu? Indah. Sudah damai. Ia mari maca minang ya, ngerti gente. Paham sekarang? Paham ya? Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja habis sholat. Ya Allah, jika engkau menghendaki sesuatu sungguh aku tidak bisa menolaknya. Dan jika engkau tidak menghendaki sesuatu aku pun tidak bisa memaksamu. Karena engkau lah yang paling tahu segalanya. Aku serahkan semuanya padamu ya Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku yakin di belakangnya engkau sang kehadiran sedang membimbingku. Wala yanfa'udal jaddi minkal jaddu.
Sudah. Apapun yang terjadi, senyum saja. Terima, mengalir, tersenyum. Hidup enak banget. Terima, mengalir, tersenyum. Gitu. Apa yang terjadi dengan kalian? Menolak, menendang, baud. Menolak, menendang, baud. Menolak, menendang, baud. Cemerut. Goreng patut. Gitu. Kerma gelis. Berehan. Olas asihan. Kasah-kasah teh ulehnya ahwe. Gitu. Eker mah rada kurang gelis. Kurang. Bawaan teh ngan pedah ngomongkeun batur we. Tiap panggih teh ngeluh. Yang diceritakan yang dia tidak suka dalam hidup. Tapi yang diinginkan bukan itu. Duh, Pasalia. Lihat wajah-wajah model gitu. Sering ketemu? Loba pisan. Tah di dunia teh lobana nu kitu. Hese erek seuri ge. Berat. Da berat di jerona ge. Mun boga masalah dibawa kemana-mana, didongengkeun kemana-mana. Atuh batur jadi kabagehan. Matak panggih jeung si eta mah, duh, ngan boleh nu diomongkeun teh kasusah. Iraha rek ngobrol ka bunga. Ari nu dipikahayang nu ngabungahkeun anu diobrolkeun kasusah. Atuh nu kajadian ya susah. Salamin. Paham ya? Lihat sekarang saya semuanya. Fama lana min syafi'in, maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Jadi kalau hidup itu sudah tidak ada yang hadir dalam kehidupan kita yang bisa menolong kita, yang bisa ngasih berkah ilmu kepada kita, aduh, luar biasa. Saya kasih tahu ya. Bisa hadir di tempat ini, dengarkan kajian-kajian tentang dhamma untuk menghadapi kehidupan yang semacam ini. Mahal Bapak Ibu. Mahal apa tidak? Saking mahalnya kan gak bisa bayar sama saya. Nah, wala sodikin hamim. Ya, dan tidak punya orang-orang yang bisa jadi teman. Tidak ada yang bisa dijadikan teman. Ya. Makanya di ayat selanjutnya falaula anna lana karatan fanakuna minal mu'minin, maka sekiranya kami dapat kembali sekali lagi saja, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Jadi bisa disimpulkan, kira-kira orang yang tadi sedang mengeluh, gak punya syafaat, tidak punya teman, tidak punya baraya, tidak ada yang menolong, kira-kira siapa dia itu? Siapa? Jelas, dia orang-orang yang dalam kehidupannya tinggal dalam neraka. Akibat apa? Akibat dia gagal bayar utang. Gitu kan? Kalau kita putar lagi ke belakang, nyambung gak? Nah, sekarang saya mau ngasih sharing sedikit. Coba Bapak Ibu ingat-ingat. Sejak Bapak Ibu belajar melunasi utang, terutama utang tidak tahu pada jati diri kita, apa yang bisa dirasakan? Apa yang bisa dirasakan? Sejak setelah bayar utang, berusaha untuk bayar utang, apa yang dirasakan? Ya, hidup menjadi tidak terburu-buru. Terima, mengalir, senyum. Senang, senyum. Susah, senyum. Sekolah ge langsung gue. Batur mah S3 heula, ya mah S4.
Senang senyum, susah senyum. Tuh langsung S4. Belum tentu Bapak Ibu yang lulusan perguruan tinggi nusa kolona laluhur teh bisa gitu cantang tuh. Karena hasil pelajaran intelektualitas tidak pernah mendorong orang menjadi bijaksana. Jangan heran ya, banyak orang-orang serakah justru yang intelektualitasnya tinggi. Mereka mencuri, bukan mencuri seperti orang biasa. Mencuri lebih dahsyat lagi teknik mencurinya, lebih banyak lagi. Itulah yang sudah kita saksikan, para koruptor. Siapa koruptor itu? Sebetulnya koruptor itu orang-orang yang kekurangan. Sekali lagi, para koruptor itu adalah orang-orang yang kekurangan. Makanya dunia ini cukup buat semua penghuni bumi, asal jangan serakah. Tapi dunia ini tidak cukup sekalipun buat orang yang hanya untuk satu orang yang serakah. Dunia ini moal mahi keur nu serakah mah. Tapi dunia bakal mahi keur sahawe jelema yang tidak serakah. Cukup dunia ini. Mau ditambah berapa miliar lagi penduduk bumi, cukup. Kan jangan usah khawatir. Jadi siapa koruptor itu? Orang yang kekurangan. Karena kalau dia itu ya belum kekurangan ya nggak akan mencuri. Jadi siapa orang yang serakah itu? Orang yang selalu merasa kurang, geus loba oge, kabogana kurang wae. Itu. Makanya beruntung kayak kalian ya. Sudah bisa merasa berkecukupan, alhamdulillah. Wih pengajian, calik di kursi, nunutan. Tibra, alhamdulillah. Batur mah loba harta, loba kelibuk, gaduh king koil oge, hese, sare. Ibu bapak mah ngaji kayak bisa tunduh. Makanya kalau lagi pengajian kayak gini ada yang nunutan, oh saya doakan itu, berarti udah damai banget itu. Udah luar biasa itu, udah melampaui itu, ya udah luar biasa. Ngaji wae bisa sare. Ngan didoakeun ku peribados mah ulah sampai kasare di dapur. Kan wae di pengajian mesare itu berarti udah masuk di gelombang delta. Itu udah luar biasa itu. Jadi cengkraman gelombang betanya itu udah berkurang, itu udah luar biasa. Makanya saya kan pernah usil, ada yang ngorok pun lagi ngaji nggak apa-apa. Kalau ada pengajian dengan saya bisa tidur tuh yang salah saya. Berarti ceramahnya nggak jelas. Jadi sampai di sini bisa dipotret ya sekarang. Ya, seandainya hari ini kita masih terjebak oleh jahim, masih terjebak oleh neraka, tersulut oleh api neraka, itu tanda bahwa sebetulnya proses bayar utang kita belum sempurna. Oleh karena itu saya mengajak para sahabat semuanya, ayo deh lunasi utang kita, lunasi ya. Ciri orang yang sudah lunas, dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Waduh, bebaslah dari segala, bahkan dari penyakit sekalipun. Ya, ya. Saya jarang istirahat, hampir tidak punya waktu buat istirahat. Istirahat lama gitu, hampir tidak punya waktu. Kegiatan saya sangat luar biasa banyak. Bahkan saya kemarin ke kampung, saya nyetir sendiri. Nyetir sendiri. Yang sudah pernah tahu ke kampung saya seperti apa medannya ke sana. Saya nyetir, bolak-balik. Ya, alhamdulillah. Tadi malam baru sampai di rumah. Udah banyak sekali yang harus saya kerjakan hari ini. Karena hari ini saya harus menelaah banyak skripsi untuk besok sidang tanggal 20. Supaya mahasiswa tidak bayar SPP lagi nyebrang ke bulan Februari.
Tumpukan tuh skripsi di rumah yang harus saya baca. Sampai tengah malam saya masih baca skripsi. Saya periksa satu-satu. Kasihan biar mahasiswa cepat lulus. Gitu. Pagi-pagi harus sudah kesini lagi. Ya. Itulah. Tapi kalau kita terus ya, hidup itu pokoknya terima, mengalir, tersenyum, terima, mengalir, tersenyum, apapun kita nikmati. Maaf ya, saya kalau pulang kampung tuh, saku saya harus tebal, harus banyak tebal. Karena kalau tidak menyiapkan uang, nanti ketemu tuh kalau nggak ngasih itu, aduh itu sedih. Jadi, apalagi lama kan jarang ketemu. Kadang-kadang tetangga yang lama pada datang gitu, pengen ketemu. Kayaknya kalau nggak ngasih itu, ngasih sedikit aja kadang-kadang di sini tuh ada yang ganjel. Duh kenapa segitu ya gitu. Buat apa duit segitu? Nah, tapi kalau kita bisa, ya itu. Makanya kalau kita mengubah tema hidup, mulai sekarang ubah tema hidupnya. Hidup bukanlah tentang diberi, tapi hidup itu adalah memberi. Hidup bukan tentang dicintai, tapi hidup dalam mencintai. Hidup bukan tentang dibahagiakan, tapi hidup dalam membahagiakan. Coba ubah tema hidup kita. Pantaskan diri kita untuk membahagiakan, memberi, mencintai, maka akan berubah semuanya dalam hidup. Percayalah sama saya. Ya, gitu. Jadi habis dari kampung itu ya, walaupun kita dalam tanda kutip ya sedang berduka, tapi rasa duka itu tidak ada. Ya, yang ada itu adalah kebahagiaan, kita bisa berbagi. Itu para sahabat, ubah ya, out of the box. Ayo kita keluar. Buka keberkahan Allah yang sangat luar biasa. Allah Maha Kaya, gak boleh kita kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.